Secawan Hati, cerpen tentang problematika mahasiswa, karya AKJ. Sejuk fajar seakan menusuk tulang belulang kala itu. Di kesunyian malam yang menekan persendian, terdengar suara nyanyian dari sang biduan pop Sherina Munaf yang menghancurkan sekat ketegangan. Kau cinta pertama dan terakhirku. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi saat Marco terkaget dengan jerit handphonenya yang menghancurkan bunga tidurnya. Astagfirullah, celoteh Marco dengan nada geram. Ia pun bangun dari tidurnya, mengambil handphone yang sedari pagi entah mengapa berbunyi sendiri. Dibacanya sebuah nama yang tak asing di kepalanya. Aisyah. Marco yang sebelumnya memasang wajah geram, raut yang kelam, dan nada yang seakan mencekam keadaan hendak membanting handphonenya, berubah menjadi wajah ceria yang penuh dengan nuansa kebahagiaan. Alhamdulillah, benarkah ini ya Allah? Jeritan Marco yang begitu tertegun melihat nama di handphonenya. Aisyah. Iya, Aisyah. Seorang gadis cantik, Fakultas Ilmu Tarbiyah semester 5 yang ia kagumi sedari masa ospek dulu. Dan yang baru ia berani dekati saat waktu SPL kemarin semester 4 di Jakarta. Diangkatnya telepon itu dengan tangan yang gemetar. Perbincangan pun dimulai. Akhi, bangun sholat subuh. Katanya pengen jadi anak soleh. Merdu suara Aisyah yang menusuk kolbu. Akhi, tutut. Kecut wajah Marco yang melihat panggilan telepon dari sang maestro hati terputus. Belum lagi aku menjawab dengan sepatah kata pun. Sudah ditutup. Pikir Marco di hatinya. Yang merasa kecewa namun sungguh mengharukan. Tak lama suara pesan berdering di handphonenya. Ding. Bangun akhi, sholat subuh, semangat ya. Sebuah pesan singkat dari Aisyah ke WhatsApp-nya. Pagi yang begitu menusuk sungguh berubah menjadi pagi yang bertabur bunga di hati Marco. Digelarnya sajadah dan mulailah Marco menyenandungkan bacaan-bacaan ritual ibadah kepada Sang Ilahi. Walaupun di akhir sujudnya ia sadar bahwa ia lupa bacaan kunut. Ditambahnya pun sujud itu dengan sujud sahwi, pengganti kunut bagi mereka yang lupa. Selepas dari sholatnya, tak lupa Marco senandungkan kalam ilahi yang menembus hati. Karena tak dipungkiri, Marco adalah alumni pondok selama 6 tahun dari SMP sampai SMA. Hanya sekarang saja ia sudah banting setir, tak mau lagi hidup dalam penjara suci dengan lebih memilih hidup bebas, berada dalam kos-kosan sederhana tanpa terikat oleh segala konun-konun yang wajib ia taati. Kalender di dinding kos menunjukkan hari Selasa, yang artinya jadwal perkuliahan dimulai pukul 7.30. Waktu yang sangat dibenci Marco untuk memulai harinya di tempat ia menimba ilmu pengetahuan. Waktu mulai berjalan dengan lambannya dan derasnya bagi Marco. Lamban ketika ia melihat belum ada jawaban pesan dari sang pujaan jiwa. Iya, sudah jelas, Aisyah lah orangnya. Namun deras ketika mulai membalas pesan dengan menciptakan lirik-lirik puisi rayuan dengan harapan Aisyah meleleh membacanya. Sungguh, keadaan yang membuat suasana musim kemarau menjadi musim semi. Indah. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 9.00. Namun, tubuh Marco masih beradu rayu dengan selai kapas yang seakan mencekiknya untuk tidak beranjak dari kasur guna menuju kampus idaman. Akhi, berangkat hai. Jangan manja gitulah. Hai kan laki-laki. Harusnya akhi itu semangat studinya. Aisyah udah ditunggu teman hai. Assalamualaikum. Sebuah pesan terakhir
yang membuat kecewa di dada. Aku rindu. Ups, balas Marco seakan memberikan kode Morse penuh cinta sembari mengharapkan balasannya. Cinta, sebuah kalimat rumit yang selalu menyihir darah muda ketika ia tengah dimabuk asmara. Semua hal yang hitam putih berubah menjadi warna pelangi yang membutakan kebenaran. Itulah yang tengah dirasakan Marco, mahasiswa aktivis kampus yang sekarang berbalik arah menjadi mahasiswa aktivis cinta. Masuk kuliah jarang, kumpul organisasi berkurang, ngaji bareng kiai tak lagi datang. Semua hal baik yang dulu ia lakukan guna menunjang kesuksesan masa depan ia tinggalkan dan tak lagi ia pikirkan. Hanya karena selarik majas penuh arti yang diharapkannya meraih balasan hati. Itulah cinta. Aku cinta Aisyah. Pikiran di hati Marco yang ia persiapkan ketika ia berencana akan menyatakan perasaannya kepada sang pujaan. Aisyah Fitratunisa, nama lengkap kembang desa di pelabuhan hatinya saat ini. Dengan berat hati, Marco memaksa dirinya yang sejak awal telah mager, males gerak kalau bahasa gaulnya. Mempersiapkan diri mulai dari mandi, berganti baju, menyiapkan buku mata kuliah, kemudian meluncurlah ia dengan menaiki si bebek, motor Vespa kesayangannya. Kebetulan, mata kuliah hari ini adalah pendidikan akhlak untuk peserta didik yang diampu oleh Bapak Asep selaku dosen sekaligus guru ngajinya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Siang Pak, maaf terlambat. Ucapan Marco memasuki ruang kelas dengan nada lemas dan wajah yang lusuh. Waalaikumsalam. Marco, kenapa terlambat? Jawab Pak Asep dengan tatapan senyum nyindir yang seakan mempunyai bermacam arti bagi dirinya. Kenapa tidak pernah ngaji? Kenapa kuliah sering telat? Kenapa organisasi tak pernah berangkat? Segala macam arti yang terbenak di dalam sanubari Marco karena perilaku yang sekarang berubah 180 derajat dari yang dulu. Enggak apa-apa Pak, timbul Marco sembari memberikan senyum nyengir ala kudanya. Marco pun duduk dengan memilih tempat paling belakang guna berharap dirinya bisa tidur di perkuliahan kali ini. Namun, apa yang diterangkan Pak Asep berkaitan dengan akhlak kala itu sungguh seakan menghunuskan pedang ke dalam jiwanya. Malu, sedih, kecewa dengan dirinya sendiri membuatnya sudah tak kuat dengan apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa depan. Pemuda adalah harapan bangsa. Bahwa apa yang kau tanam sekarang adalah apa yang akan kau tuai di masa depan. Ingat, hidup ini cuma sekali. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan terbuai dengan hal indah yang masih menjadi fata morgana dan melupakan hal nyata yang pasti menjadi fakta. Hanya karena sebuah cinta palsu, kau melupakan masa depanmu. Ingatlah orang tua, ingatlah keluarga, ingatlah bahwa kamu adalah masa depan bangsa. Sebuah kalimat panjang dari Pak Asep mengakhiri perkuliahan pada siang itu. Kalimat yang begitu membekas dan menampar keras Marco yang membuatnya sedikit sadar akan kesalahan-kesalahannya selama ini. Selang beberapa menit setelah dosen keluar, datang Abdullah beserta kawannya dengan wajah sinis menghampiri Marco. Hei, kenapa lo gak pernah kumpul? Lo lupa ya, lo itu sekretaris organisasi. Semua data organisasi dan agenda kerja itu lo yang pegang. Kalau memang lo kagak niat lagi sekarang, lo keluar aja dari organisasi. Kecam Abdullah yang sangat marah dengan kelakuan Marco yang selalu mengabaikan ajakannya 2 bulan ini untuk kumpul organisasi. Santai bro. Kalau memang itu mau lo, mulai sekarang gue keluar. Dan lo gak usah lagi sok aktivis ngajakin gue.
balas Marco dengan berdiri dan mengacungkan jari. Oke, sekarang mana data-data organisasinya? Tanya Abdullah yang merupakan ketua organisasi. Nanti gue balikin, sekalian pamit keluar dari organisasi lo. Perkataan Marco yang mengakhiri perbincangan siang itu. Kepala cenut-cenut, keringat merucut ke sekujur tubuh, membuat Marco mengerutkan dahinya dan menidurkan kepalanya di atas meja. Tring, Akhi, katanya mau ketemu, kok nggak datang-datang? Sebuah pesan WhatsApp dari Aisyah yang sedikit mengurangi kepenatan hati dan kepeningan pikiran. Iya, meluncur. Jawaban singkat Marco sambil merapikan baju dan mengambil tas yang tergeletak di lantai akibat perbincangannya dengan Abdullah tadi. Namun, di saat ia hendak keluar dari ruang kelas yang sedari tadi merusak suasana hati, terdengar suara memanggil-manggil nama Marco sembari menepuk pundaknya. Yang ternyata ia adalah Rizka, teman kelasnya sendiri. Marco, kamu niat gak sih kuliah? Tadi jam pertama ada UTS dan pengumpulan makalah kita. Kamu gak ikut dan disuruh untuk menemui dosen. Tadi juga katanya kamu terancam mengulang di semester ini kalau kamu gak mau berubah. Ujar Rizka yang menambah gegana suasana diri. Iya, gegana, gelisah, galau, merana. Dengan menggelengkan kepala karena saking pusingnya, Marco keluar tanpa berbicara sepatah kata pun kepada temannya itu. Di pikirannya sekarang hanyalah nama Aisyah. Ia ingin segera mengatakan perasaan cinta kepadanya. Dengan harapan Aisyah akan menjadi obat hati yang akan membuat suasana hatinya kembali cerah dan merekah. Aisyah, aku cinta kamu. Aisyah, aku sayang kamu. Aisyah, maukah kau jadi separuh hatiku? Aisyah, maukah kau jadi penyejuk kolbuku? Sebuah kalimat yang terngiang dan berputar terus di kepala Marco karena bingung tentang bagaimana ia harus mengungkapkannya. Tepat pukul 13.00, dikala lonceng SD 1 Merauke dibunyikan, bersautan dengan suara ketegangan yang sekarang dirasakan Marco, membuat semakin panas kepalanya yang seakan mendidih kala dirinya grogi akan pertemuan yang istimewa dengan sang idaman jiwa, Aisyah. Assalamualaikum ukhti, maaf membuatmu lama menunggu. Ucapan lugu dengan senyuman rayu tergelincir begitu saja dari mulut Marco tanpa melihat guratan mata dan senyum kecut dari Aisyah. Waalaikumsalam. Akhi itu kalau memang mau ketemu ya tepat waktu dong. Sekarang ini aku mau langsung ke pondok. Sebenarnya mau ngomong apa sih? Kok tadi bilangnya penting banget? Jawab Aisyah yang langsung menjurus ke permasalahan intinya. Akhi ngajak ketemu cuma mau bilang, sebenarnya Akhi cinta sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacarku? Kalimat Marco yang malu-malu layaknya seorang anak SMP yang suka kepada lawan jenisnya. Maklumlah, sejak SMP sampai SMA, Marco hidup di lingkungan pesantren yang jauh dari pergaulan moral anak seusianya kebanyakan yang hidup bebas berkawan dengan siapapun. Bahkan dulu, sekedar untuk bertemu seorang wanita saja, haruslah memanjat pagar, menyeberangi sungai, dan menaiki truk sayur yang berjalan menuju kota tempat para kaum hawa bebas menampakkan wujudnya. Astagfirullah, katanya dulu akhi ini anak pesantren. Tak malukah akhi dengan apa yang akhi katakan? Maaf akhi, aku hanya menganggap akhi teman sekaligus kakak yang baik saja, yang mengajarkanku tentang agama. Jawab Aisyah dengan ketus yang langsung menggerus perasaan Marco. Maaf akhi. Assalamualaikum.
ucap Aisyah sembari meninggalkan Marco sendirian yang masih bingung akan jawaban yang tak pernah sedikit pun ia pikirkan sebelumnya. Lengkap sudah, sekarang apa yang Marco dapatkan hari ini? Dikeluarkan dari organisasi, perkuliahan yang tak terurusi, serta cinta yang bertepuk sebelah hati. Remuk sudah jiwanya kala itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan perasaan yang carut marut, terdengar suara azan yang membuyarkan kesedihannya. Astaghfirullah, apakah ini teguranmu ya Allah? Kata itulah yang berulang kali Marco ucapkan setelah apa yang sekarang menimpanya. Tak berpikir panjang, Marco teringat dengan kata pengasuhnya dulu. Allah adalah jawaban dari segala persoalan hidupmu. Dengan sempoyongan, Marco berjalan menuju masjid yang ada di kampusnya. Sesampainya di sana, terdengar gemericik air suci mengalun murni dari tempat wudhu yang membasahi wajah-wajah indah para hamba Allah yang taat beribadah. Seakan menimbulkan sebuah magnet yang membuat Marco ingin segera ikut dan larut dalam buliran air wudhu. Lalu dibasahi wajah, tangan, dan kakinya. Rasa nyaman dan tenang pun Marco rasakan mengalir membasahi hati yang tengah gundah. Tak terasa, air matanya ikut mengalir bersama air wudhu yang menari-nari di pipinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak ada kalimat yang dapat menggambarkan suasana hati Marco saat itu, kecuali pujian kepada Sang Pencipta Jagat Raya. Selepas wudhu, masuklah Marco ke Masjid Al-Mubarak. Masjid tempat ia dulu biasa bertukar pendapat dengan sang guru. Tempat di mana terkadang ia berdiskusi dengan kawan-kawan aktivisnya. Dan tempat di mana ia dulu berkawan mesra dengan Al-Quran. Marco pun mulai bermunajat kepada Allah. Sholat duhur berjamaah. Kemudian mendengarkan ceramah yang biasa disiarkan setiap duhur di masjid itu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Bahwa sesungguhnya jika kita ingin mendapatkan dunia, menggenggam dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin pula menggenggam akhirat, bahagia di akhirat, itu pun harus dengan ilmu. Intinya, satu kata kunci atau password berangkas kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Kalau kita mempunyai ilmu, entah itu kesuksesan, cinta, kekuasaan, dan lain-lain, akan mengikuti siapapun yang mempunyai ilmu. Maka kejarlah ilmu walaupun itu ke negeri Cina. Yang terakhir, bagi siapapun yang tengah dirundung masalah, baik dengan keluarga, sahabat, maupun kekasih, dekatilah Allah. Karena Allah adalah jawaban dari segala masalahmu. Karena hidup ini sederhana. Ketika mendapat nikmat, berkatalah Alhamdulillah. Dan ketika kita tertimpa musibah, ucapkanlah innalillah. Dan kata kunci yang tersemat pada kalimat tersebut adalah lillah. Ikhlaslah hanya untuk mendapat ridha Allah. Satu hal lagi, sesungguhnya balas dendam yang terbaik adalah sukses. Kalimat motivasi terakhir itu sungguh menyiram bibit kebencian Marco terhadap masalah yang tengah ia alami, menjadi bibit cinta akan ilmu yang sekarang memotivasi. Ia sadar bahwa akar dari kata masalah adalah salah. Karena itu, pastilah ada yang salah di dalam hidupnya. Siap,
Aku percaya bahwa ada kalanya Allah mematahkan hatiku untuk menggantikannya dengan hati yang lebih kuat dan lebih hebat. Aku bisa. Kalimat Marco yang menggambarkan tekadnya saat itu. Hari berikutnya, Marco bangun sekitar jam 3 pagi tanpa alarm atau sekedar suara notifikasi dari sang doi yang menggugah hati. Namun, sekarang Marco bangun atas kemauannya sendiri, menunaikan tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada sang penguasa alam raya. Kemudian Marco memandang ke sebuah meja dan dilihatlah cahaya notif di handphonenya bersanding dengan cahaya ilahi dari mushaf Al-Quran penyujuk jiwa. Sambil tersenyum, diambillah mushaf itu, ditinggalkanlah handphone biru. Lalu, dilantunkanlah ayat-ayat suci sambil menghayati makna hidup ini yang terekam dalam kalam ilahi. Setelah selesai membaca Al-Quran, Marco membuka buku diarinya. Ditulislah sebuah rencana hari ini. Pertama, mengurus kuliahnya yang tertinggal. Kedua, meminta maaf dan bermaksud kembali ikut ke organisasi. Dan yang ketiga, memotivasi diri. Tunjukkan ke doi bahwa balas dendam yang terbaik adalah sukses.